Saya bilang nggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data. Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, ya janganlah kita ini membohongin rakyat kita. Itu aja. Bukan sekali ini saja, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyentil bahwa semua pihak tak perlu bicara tentang perubahan. Karena pemerintah diklaimnya telah berada di jalan yang benar. Ketika baca pres Anies Rashid Baswedan mengusung jargon perubahan, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Mendikbud ini meyakini bahwa kelak negara ini akan menjadi lebih baik lagi jika dilakukan perubahan tanpa pandang bulu atau tanpa tebang pilih di berbagai sektor. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela negeri. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, tuntaskan penyelidikan. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawaban. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini. Nampaknya pelan-pelan. Kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan, karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah kata. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan. Dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan itu sering sudah masuk dalam proses. Saya beri contoh. Ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan.
itu dianggap tak perlu diubah oleh seorang Luhut Panjaitan. Padahal, pernyataan itu, notabene terasa miris dengan fakta yang ada. Sebagaimana narasi dari akun TikTok Jiwa Demokrat berikut ini. Bukan sekali dua kali, Luhut Binsar Panjaitan membuat sentilan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Karena itu ia meminta semua pihak tak usah lagi bicara tentang perubahan. Sebenarnya, tak butuh data untuk membantah Pak Luhut. Seandainya saja ia mau jalan kaki 1 kilometer dari rumahnya ke arah Menteng Pulo, di mana dia akan ketemu pangkalan ojol dan karyawan mall. Di situ dia akan ketemu jawaban sederhana, kenapa rakyat butuh perubahan, yaitu betapa telanjangnya kesenjangan. Sebuah riset terbaru CNBC Indonesia Intelligence Unit pimpinan Muhammad Ma'ruf membuka kardus Pandora ketimpangan itu. Setengah kekayaan di negeri ini hanya dikuasai 0,02% populasi, di mana para penikmat tertingginya adalah para cukong tambang yang kekayaannya melonjak tajam 2 tahun terakhir. 0,02% itu diantaranya adalah Anda Pak Luhut, yang punya hektaran batu bara, sawit, minyak, gas, listrik, juga teman-teman Anda di kabinet dan partai politik. Parahnya, sebagian besar cukong itu berkantor di Singapura, di mana 90% dana hasil ekspor tidak pulang ke Indonesia. Sementara itu, APBN tidak mengucur ke bawah, terkonsentrasi membiayai proyek-proyek raksasa. Inilah yang membuat ekonomi kurang darah, likuiditas kering, suku bunga mencekik, rakyat susah dapat kredit. Parahnya lagi, Indonesia mengalami booming komoditas tambang, tapi pendapatan negara dari sektor itu bahkan masih kalah dari pendapatan retribusi administrasi. Saat yang sama, upah tertinggi buruh Indonesia hanyalah setengah dari Thailand dan Malaysia, di mana ada 70% buruh yang penghasilannya hanya 2,4 juta rupiah dalam sebulan. Mau makan apa dengan uang segitu? Wajarlah jika kini hidup kita dibanjiri oleh iklan pinjol yang omsetnya mencapai ratusan triliun rupiah. Itu karena ada jutaan orang yang mengalami darurat untuk makan hari ini. Sebab itu ia butuh pinjaman 100-200 ribu rupiah. Wajar pula jika kini marak orang menjual ginjal ke luar negeri, termasuk merajalelanya begal dan kriminal. Sebab ketika orang sudah putus asa, nyawa tak ada lagi harganya. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Mungkin Anda benar Pak Luhut, Anda tak butuh perubahan karena jabatan Anda terlalu banyak, bisnis Anda terlalu enak, dan hidup Anda terlalu lemak.